bayangkan air mata di balik smash mematikan, kerinduan mendalam di balik gemuruh sorak-sorai, dan janji suci yang mengantarkan sang bintang mendunia. Siap mengungkap kisah sebenarnya? Baiklah, mari kita ungkap tabir di balik gemilangnya karir Megawati Hangestri Pertiwi, sang Megatron, yang namanya kini membahana di kancah bola voli Korea Selatan bersama tim Jungkwon-jang Red Sparks. Tak banyak yang menyangka, di balik smash-smash dahsyat dan blok-blok kokoh yang ia persembahkan, tersembunyi sebuah kisah perjuangan yang begitu menyentuh hati. Kita akan menyelami lebih dalam, menelisik setiap detail perjalanan inspiratif ini, berdasarkan penuturan dari orang terdekat Megawati sendiri. Bersiaplah untuk sebuah narasi yang akan membuat Anda terpukau, dan merasakan setiap emosi yang menyertai langkah-langkah sang bintang voli. 2 musim terakhir menjadi saksi bisu bagaimana Megawati menjelma menjadi idola baru di negeri ginseng. Berseragam Red Sparks, ia tak hanya menjadi sekadar pemain, namun menjelma menjadi motor penggerak tim. Puncaknya terjadi ketika Megawati dan rekan-rekannya berhasil melaju hingga babak final Liga Voli Korea. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Di partai puncak yang mendebarkan, mereka bertarung habis-habisan dalam 5 set yang penuh drama melawan tim kuat Pink Speeders, yang diperkuat oleh idola Megawati sendiri, Kim Yeon-keung. Meskipun gelar juara belum berhasil diraih, perjuangan Megawati dan Red Sparks telah menorehkan tinta emas dalam sejarah pervolian Korea. Namun, jauh sebelum mencapai babak final yang mendebarkan itu, pada musim pertamanya bersama Red Sparks, Megawati telah menunjukkan sinarnya. Ia menjadi bagian penting dari tim yang berhasil lolos ke babak playoff, sebuah pencapaian yang kemudian mengantarkannya pada undangan istimewa dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Ini adalah bukti nyata bagaimana bakat dan kerja keras Megawati mulai diakui di level internasional. Memasuki tahun keduanya, sinar Megawati justru kian terang benderang. Ia tak hanya mampu mempertahankan performa apiknya, namun bahkan melampaui pencapaian musim sebelumnya dengan membawa Red Sparks melangkah lebih jauh, hingga ke babak final. Di sepanjang musim yang penuh tantangan, Red Sparks di bawah komando Megawati berhasil menaklukkan juara bertahan Felix di babak playoff, sebuah kejutan yang mengguncang jagat bola voli Korea. Tak hanya itu, mereka juga mencatatkan rekor fantastis dengan meraih 13 kemenangan beruntun, sebuah momentum yang menjaga asa mereka untuk kembali tampil di babak playoff untuk kedua kalinya secara beruntun sejak musim sebelumnya. Sebuah catatan yang menunjukkan betapa solid dan konsistennya performa tim yang diperkuat oleh Megawati. Di tengah gemilangnya prestasi tim, kilau individu Megawati juga tak kalah memukau. Ia berhasil menyabet gelar Most Valuable Player, atau pemain terbaik sebanyak 2 kali, yakni pada putaran ketiga dan keempat liga. Penghargaan ini menjadi bukti pengakuan atas kontribusi signifikan yang ia berikan bagi timnya, baik dalam hal poin, defense, maupun semangat juang yang tak pernah padam. Lebih dari sekadar kehebatan di lapangan, ada hal lain dari sosok Megawati yang berhasil mencuri perhatian para penggemar bola voli di Korea Selatan, yaitu gayanya yang dinilai unik dan berbeda. Megawati Hangestri mencatatkan sejarah sebagai atlet pertama dalam dunia olahraga voli Korea yang bermain dengan mengenakan hijab yang menutup auratnya. Sebuah identitas yang ia bawa dengan bangga sejak tahun 2017, jauh sebelum menginjakkan kaki di negeri ginseng. Baik ketika berlaga di Proliga Indonesia maupun ketika berkarier di luar negeri, seperti di Vietnam dan Thailand, hijab telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya. Namun, di balik segala pujian dan catatan positif yang telah ditorehkan Megawati untuk Red Sparks di Liga Voli Korea, tersimpan sebuah curahan hati yang begitu mengharukan. Kisah ini diungkapkan oleh kakak kandung Megawati, Bagus Kurniawan, dalam sebuah perbincangan di kanal YouTube Yuna Nuna. Dengan nada penuh kebanggaan dan haru, Bagus menceritakan bagaimana adiknya berjuang keras untuk mencapai titik ini. Kalau saya lihat untuk di Indonesia, untuk fisik,
Performa terus stamina itu, aku belum lihat yang kayak Mega. Bukan menyombongkan diri, enggak. Ungkap bagus, menggambarkan betapa istimewanya potensi yang dimiliki Megawati sejak awal karirnya di tanah air. Sebuah pengakuan tulus dari seorang kakak yang menyaksikan langsung bagaimana adiknya menempa diri. Lebih lanjut, Bagus kemudian menceritakan bagaimana beratnya perjuangan Megawati ketika bermain untuk Red Sparks di Liga Voli Korea. Pas di Korea tahu perjuangannya dia. Kalau video call kan sampai nangis-nangis tuh ke mama, capek tuh di sana. Ujarnya, mengungkapkan sisi rentan seorang atlet yang jauh dari keluarga dan harus beradaptasi dengan lingkungan serta tekanan yang berbeda. Air mata yang tumpah dalam sambungan video call menjadi saksi bisu betapa besar kerinduan dan lelah yang dirasakan Megawati. Geger Megawati pulang. Ternyata gaji Korea tak seindah mimpi. Kini dibayar fantastis di Gresik? Apa rahasia di baliknya? Halo, para pecinta voli Indonesia dan penggemar olahraga di seluruh penjuru tanah air. Bersiaplah, karena kita akan membahas sebuah kabar yang benar-benar menggemparkan jagat bola voli nasional baru-baru ini. Sebuah kepulangan yang ditunggu-tunggu, namun diiringi dengan cerita di balik layar yang mungkin akan membuat Anda tercengang. Ya, kita bicara soal kembalinya sang idola, Megawati Hangestri Pertiwi. Kepelukan Ibu Pertiwi setelah 2 musim mengukir prestasi gemilang di negeri ginseng, Korea Selatan. Kepulangannya bukan sekadar berita biasa. Teman-teman, ini adalah sebuah saga yang penuh warna, spekulasi, dan tentu saja, kejutan yang tak terduga, terutama jika kita bicara soal angka-angka di balik layar panggung gemerlap Liga Voli Korea. Mari kita kupas tuntas bersama. Kita semua tahu bagaimana Megawati, atau yang akrab kita sapa Megatron, menjadi sensasi instan bersama tim Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. 2 musim yang luar biasa, penuh dengan spike keras yang mematikan dan kontribusi poin yang signifikan, membuatnya menjadi salah satu pemain asing paling bersinar di V-League. Penampilannya tidak hanya mengangkat performa tim, tetapi juga membawa nama Indonesia semakin harum di kancah voli internasional. Ekspektasi pun melambung tinggi. Banyak yang menduga, bahkan mungkin berharap, Megawati akan melanjutkan petualangannya di Korea, membangun legasinya lebih jauh lagi. Namun, sebuah keputusan besar diambil. Megawati memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan Red Sparks. Sontak, keputusan ini menjadi headline di mana-mana, memicu gelombang spekulasi liar di kalangan penggemar dan pengamat. Apa alasannya? Pertanyaan ini menggema kencang, dan salah satu sudut pandang yang paling banyak dibicarakan, tentu saja, adalah soal finansial, soal gaji. Nah, disinilah ceritanya menjadi semakin menarik dan penuh liku. Mari kita bicara angka sejenak, karena ini penting untuk memahami konteksnya. Di musim pertamanya bersama Red Sparks, berdasarkan berbagai laporan, Megawati disebut-sebut menerima bayaran yang fantastis untuk ukuran pemain Indonesia yang berkiprah di luar negeri, yakni sekitar $100.000 Amerika Serikat. Jika kita konversikan, angka itu setara dengan kurang lebih 1,59 miliar rupiah. Sebuah angka yang sudah sangat mengesankan. Performanya yang ciamik membuat nilainya semakin melambung. Untuk musim keduanya, yang seharusnya berjalan pada periode 2024 hingga 2025. Nilai kontraknya dikabarkan melonjak drastis, menjadi $150.000 Amerika Serikat, atau jika dirupiahkan mencapai angka sekitar 2,39 miliar rupiah. Wow, peningkatan yang signifikan, bukan? Sepertinya semua berjalan sesuai harapan. Karir menanjak, pundi-pundi pun menebal. Tapi tunggu dulu, disinilah plot twist yang sesungguhnya terjadi. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang cukup mengejutkan di program Apa Kabar Indonesia di TV One, Megawati sendiri memberikan pernyataan yang mematahkan banyak asumsi.
Siapa sangka? Di balik angka-angka fantastis yang beredar itu, Megawati dengan tegas menyatakan bahwa penghasilannya selama di Korea Selatan ternyata masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan para pemain lokal Korea Selatan. Bukan hanya lebih kecil sedikit, teman-teman, tapi ia menekankan bahwa gaji pemain lokal Korea bahkan bisa berkali-kali lipat lebih besar daripada gajinya sebagai pemain dari kuarter Asia. Kalau di Korea, enggak, lebih tinggi dari pemain lokal. Karena pemain Korea lebih besar gajinya bahkan berkali-kali lipat daripada aku, kuarter Asia. Begitu penegasan Megawati yang sontak membuat banyak orang terperangah. Ia menambahkan, kalau di Indonesia mungkin ia lebih besar, mengisyaratkan bahwa standar gajinya memang tinggi jika dibandingkan di tanah air, tapi tidak jika dibandingkan dengan rekan-rekan lokalnya di Korea. Pengakuan ini, terus terang, bagaikan petir di siang bolong. Bagaimana bisa seorang pemain dengan kontribusi sebesar Megawati, yang seringkali menjadi motor serangan dan pendulang poin utama bagi Red Sparks, memiliki gaji yang ternyata tidak sefantastis yang dibayangkan, bahkan kalah jauh dari pemain lokal? Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang struktur penggajian di Liga Korea, terutama untuk pemain asing dari kuarter Asia. Fenomena ini, meskipun mengejutkan, sebenarnya bukan hal yang benar-benar baru dalam dunia olahraga profesional. Terkadang, pemain asing, meskipun memiliki dampak signifikan, mungkin menerima bayaran yang relatif lebih rendah dibandingkan talenta lokal, karena berbagai faktor regulasi, negosiasi, atau dinamika pasar pemain di liga tersebut. Namun tetap saja, mendengar langsung dari Megawati tentang perbedaan yang berkali-kali lipat, itu sungguh membuka mata kita semua tentang realitas di balik gemerlapnya kompetisi level atas. Ini menunjukkan betapa berharganya talenta lokal di sana dan mungkin juga tantangan yang dihadapi pemain dari luar Korea. Air mata pelatih Ko Hye-jin pecah saat melepas Megawati. Akhir sebuah era gemilang Red Sparks, ataukah awal dari kejutan transfer yang lebih dahsyat untuk rebut takhta juara? Tirai panggung Liga Voli Korea seolah ditutup dengan sedikit getir bagi para penggemar Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Sebuah nama yang begitu melekat, begitu fenomenal dalam 2 musim terakhir, Megawati Hangestri Pertiwi, dipastikan tak akan lagi menghiasi daftar pemain tim kebanggaan kota Daejeon itu untuk musim kompetisi 2025 hingga 2026 mendatang. Ya, Anda tidak salah dengar. Sang opposite hitter andalan asal Jember, Jawa Timur, telah memutuskan untuk mengakhiri perjalanannya bersama Red Sparks. Sebuah keputusan yang diambil tepat setelah musim yang penuh drama dan perjuangan mencapai puncaknya di laga final. Meski tawaran perpanjangan kontrak kabarnya sempat diajukan, Megawati memilih jalan yang berbeda, menutup satu babak penting dalam karirnya dan juga dalam sejarah Red Sparks. Kepergiannya bukan sekadar hilangnya seorang pemain, melainkan perpisahan dengan ikon yang telah mengukir kenangan manis dan prestasi gemilang bagi tim yang juga dijuluki Red Force tersebut. Mari kita putar waktu sejenak. 2 musim bersama Red Sparks, sebuah periode yang relatif singkat namun syarat makna. Megawati tidak datang sebagai nama besar yang langsung digadang-gadang, namun kehadirannya terbukti menjadi katalisator perubahan yang luar biasa. Pada musim pertamanya, 2023 hingga 2024, ia langsung menggebrak. Ingat bagaimana ia, bersama rekan-rekannya, berhasil memecah kebuntuan panjang. Red Sparks dibawanya kembali merasakan atmosfer babak playoff, sebuah pencapaian yang telah dinantikan selama 7 musim lamanya. 7 musim penantian berakhir berkat kontribusi signifikan dari Megawati. Ini bukan sekadar keberuntungan. Ini adalah bukti nyata kualitas dan dampak kehadirannya di lapangan. Energi baru, semangat juang yang berbeda, seolah terpancar dari tim sejak kedatangannya. Para penggemar yang telah lama merindukan timnya bersaing di papan atas, akhirnya mendapatkan harapan baru melalui sosok Megawati. Puncak dari pembuktiannya mungkin terjadi di musim kedua.
Musim 2024 hingga 2025. Jika musim pertama adalah tentang memecah kutukan playoff, musim kedua adalah tentang menantang takhta juara. Megawati sekali lagi membuktikan bahwa keputusan pelatih Ko Hye-jin untuk merekrutnya adalah sebuah pilihan yang sangat tepat. Bahkan bisa dibilang sebuah pertaruhan yang berhasil dimenangkan sang pelatih. Siapa sangka, tim yang mungkin tidak diunggulkan di awal musim, mampu melesat hingga partai puncak. Red Sparks, dengan Megawati sebagai salah satu motor serangan utamanya, berhasil menembus final, menantang raksasa Incheon Jungkook Live Pink Speeders. Pertarungan di final berjalan begitu sengit, begitu mendebarkan. Meski Red Sparks datang sebagai underdog, mereka memberikan perlawanan yang tak kenal lelah. Format final Best of Five menjadi saksi bisu perjuangan habis-habisan Megawati dan kolega. Walaupun pada akhirnya mereka harus mengakui keunggulan lawan dengan agregat tipis 2-3 dan gagal meraih gelar juara, perjalanan mereka menuju final dan perlawanan yang mereka tunjukkan adalah sebuah kemenangan tersendiri. Mereka kalah terhormat, dengan kepala tegak, setelah menyuguhkan tontonan voli kelas atas yang mengesankan banyak pihak. Megawati, dengan smash-smash kerasnya, menjadi simbol perlawanan itu. Semua momen ini, semua kenangan yang terukir selama 2 musim tersebut, jelas tak akan mudah dilupakan. Terutama bagi sang arsitek tim, Ko Hye-jin. Pelatih berusia 45 tahun itu dikenal sebagai sosok yang cukup tenang di pinggir lapangan. Namun perpisahannya dengan Megawati menunjukkan sisi lain dirinya. Sebuah momen emosional terjadi di bandara, saat Ko Hye-jin mengantarkan Megawati yang hendak kembali ke tanah air. Air mata tak terbendung dari sang pelatih. Mengapa begitu emosional? Ko Hye-jin mengenang kembali keputusannya merekrut Megawati, mengisi kuota pemain Asia, yang diakuinya seperti sebuah perjudian. Ia bertaruh pada potensi Megawati, dan taruhan itu terbayar lunas dengan kontribusi luar biasa sang pemain. Momen di bandara itu menjadi puncak dari hubungan profesional yang erat dan penuh dukungan. Ketika ditanya tentang perasaan saya, semuanya mulai dari saat pertama kali bertemu Megawati hingga finish di posisi kedua di final melintas di depan mata saya, ungkap Ko Hye-jin, mencoba menjelaskan luapan emosinya. Saya sangat emosional, itulah betapa kami saling mendukung. Dia bahkan mengatakan kepada saya untuk jangan menangis. Sebuah interaksi yang menunjukkan kedekatan mereka. Lebih dari sekadar pelatih dan pemain, ada ikatan saling menghargai yang kuat. Ko Hye-jin bahkan sempat berujar penuh harap sebelum perpisahan itu. Saya tidak tahu kapan itu akan terjadi, tapi saya mengatakan bahwa kami pasti harus bertemu lagi dan memenangkan kejuaraan sebelum kami berpisah. Sebuah janji, sebuah harapan, yang menggantung di udara perpisahan.